Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas dan mempelajari pengenalan rukun iman. Iman artinya percaya atau yakin. Rukun iman artinya pokok atau dasar kepercayaan. Iman diyakini di dalam hati. Iman diucapkan dengan lisan. Iman diamalkan dengan perbuatan orang Islam, dan orang Islam harus mempunyai iman. Orang beriman disebut mukmin. Apakah kalian tahu ada berapakah rukun iman itu? Coba sebutkan. Iya, rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada nabi dan rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Kita lanjutkan ke penjelasan tentang rukun iman. Bisa kalian lihat di teks berikut ini ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan semua ada di bumi dan di langit. Allah itu Maha Esa. Artinya Allah itu satu. Sebagai orang yang beriman, kamu harus percaya adanya Allah. Nah, terus bagaimanakah cara beriman kepada Allah? Seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu yakin dan diucapkan dengan lisan. Kalian harus menyembah Allah, harus melaksanakan segala perintah Allah, dan harus meninggalkan semua larangan yang sudah Allah larang. Cara melaksanakan perintah Allah yaitu salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Contoh larangan Allah yaitu beserta mencuri, malas, dan lain-lain. Yang kedua, iman kepada malaikat. Siapakah malaikat? Itu malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat disebut juga dengan makhluk gaib, artinya makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia, kecuali nabi dan rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang baik, taat pada Allah. Malaikat yang wajib kalian ketahui dan imani adalah ke-10. Berikut 10 nama-nama malaikat lengkap dengan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada nabi dan rasul. Malaikat Jibril juga menjadi malaikat yang menyampaikan isi Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk membawa rezeki dari Allah SWT kepada makhluknya seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat pertama yang diciptakan Allah SWT. Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala pada hari kiamat. Terdapat 2 sangkakala yang akan malaikat Israfil tiup, yaitu penanda datangnya hari kiamat dan pada hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel atau malaikat maut memiliki tugas mencabut nyawa manusia. Kelima, malaikat Munkar. Setelah manusia meninggal dunia, mereka akan bertemu dengan malaikat Munkar. Malaikat Munkar akan bertanya kepada orang yang sudah meninggal terkait imannya. Keenam, malaikat Nakir. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Munkar tidak sendiri. Ia mengajukan kepada orang yang telah meninggal bersama dengan malaikat Nakir. Beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Nakir dan malaikat Munkar adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ketujuh, malaikat Rakib. Malaikat Rakib mempunyai tugas untuk mencatat amal kebaikan manusia semasa hidupnya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Rakib selalu mengikuti langkah manusia. Kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Rakib mempunyai tugas untuk mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Sama dengan malaikat Rakib, malaikat Atid juga selalu berada di dekat manusia untuk mengawasi perbuatannya. Kesembilan, malaikat Malik. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Malaikat Malik akan membuka pintu neraka pada saat hari pembalasan sesuai perintah Allah SWT. Kesepuluh, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Pada hari pembalasan nanti, malaikat Ridwan akan membuka pintu surga dan menyambut para penghuninya. Kita lanjut iman ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah.
Allah menurunkan kitab suci kepada Rasul-Nya sebagai pedoman hidup manusia. Apa isi kitab suci? Kitab suci berisi petunjuk tentang benar dan salah, berisi perintah dan larangan. Kitab suci berisi kabar baik bagi yang taat kepada Allah. Kitab suci juga berisi kabar buruk bagi yang menentang Allah SWT. Kitab Allah yang wajib diyakini oleh orang yang beriman ada 4, yaitu Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kita lanjut rukun iman keempat, iman kepada Rasul Allah. Siapa Rasul itu? Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul terjaga dari perbuatan jahat dan dosa. Tugas para rasul menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Allah yang disampaikan pada rasul diantaranya menyuruh manusia beriman kepada Allah, mengajak untukmu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, berakhlak mulia. Contoh perbuatan yang menunjukkan keimanan kepada Rasul Allah adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran. Rasul rajin belajar mencontoh sifat-sifat Rasul dan berselawat kepadanya. Apakah kalian tahu ada berapakah Rasul itu? Ia ada 25. Yang pertama ada Adam, Idris, Nuh, Had, Sholeh, Ibrahim, Ismail, Yakub dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut rukun 6 yang kelima. Iman kepada hari akhir. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan manusia. Pada hari kiamat alam dan seisinya akan hancur, seluruh makhluk hidup akan mati kecuali Allah SWT. Kapan hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Setelah kiamat akan ada kehidupan baru, yaitu alam akhirat. Di dalam ini manusia akan dihidupkan lagi, amal manusia akan ditimbangkan. Yaumul Mizan adalah hari dipertimbangkan amal baik dan buruk. Sedangkan Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkan amal manusia. Lanjut ke rukun ke-6. Apa itu qada dan qadar? Qada adalah ketetapan Allah. Qadar adalah takdir Allah. Allah menetapkan manusia harus bernapas. Ketetapan Allah tidak dapat dilanggar. Allah menentukan tumbuhan. Jika tidak diberi air, tumbuhan akan mati. Itulah contoh ketepatan Allah. Sekarang kita belajar, apa itu takdir Allah? Takdir ada yang bisa diubah, dan ada takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya, kalau kita ingin menjadi pintar, kita harus belajar dengan giat, insya Allah akan menjadi anak yang pintar. Namun jika kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan menjadi anak yang pintar. Contoh sikap yang menunjukkan kepada qada dan qadar adalah dengan bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, tidak pernah bermalas-malasan, tidak pernah membuang waktu, rajin berdoa kepada Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, karena Allah tidak akan merubah nasib manusia jika manusia itu tidak mau merubah nasibnya sendiri.